Hai, nama gue Rizal, alias Tiga. Pada video kali ini, gue mau nge-review salah satu kamera, yaitu nge-review sekalian unboxing lah. Salah satu kamera yaitu Sony Alpha A5100. Waduh, ini nih kameranya nih. Ini dusnya. Dan sekarang kita mau nge-reviewnya itu bareng temen gue, yaitu Kang Ilham Widianto. Sini Kang, ini Kang, ini Kang Ilham Widianto, salah satu partner nge-YouTube aku nih yang masih bertahan sampai sekarang. Kita udah berapa tahun kenal nih? Udah 1 tahun. 1 tahun ya? Ya. 1 tahun? 1 tahun? Ya 1 tahun setengahan lah. Nah, udah ya kenal. itulah, kita udah kenal 1 tahun setengah. Udah lama. Sekarang kita buka dulu di dalam kamera ini ada apa aja. Oke, di dalamnya itu pertama kita pasti nemuin surat-surat cinta dari Sony. Ini surat-suratnya banyak banget nih, tuh. Lihat surat-suratnya banyak banget. Ini kita gak penting, kita gak bakalan bahas ini. Kita buang aja. Terus di dalamnya ada apa lagi? Set. Oh iya, BTW gue ini kameranya sebenarnya sih udah 2 bulanan, cuman baru gue unboxingnya sekarang. Jadi masih pada bagus ya. Tapi masih pada bagus sih. Ini kita bakal dapet chargeran yang kayak gini. Nantinya itu chargerannya itu bakalan dicolokin ke ini nih, yang kotak ini. Colok. Kita dicolokin, udah masuk. Nah itu. Terus nantinya juga kita bakalan dapet tali kamera nih, Sony. Kalau untuk Sony A5100 sama A5000 ininya itu kecil ya, karena kameranya juga kecil gitu. Tapi kalau di atas 6000 pasti si talinya itu gede. Itu penting, kita bakal bahas. Terus ini buat kabel USB buat charger kameranya, udah penting. Terus ini nggak tahu apa, penting. Kalau ada yang tahu silakan komennya. Karena kita nggak tahu ini untuk apa nih. Alat misterius. Yang juga. Dan kameranya nggak ada. Kemana? Nggak, ini kameranya nih udah di bawah. Ini kameranya nih. Lihat kameranya. Sony Alpha A5100. Tuh. Dan ini hasilnya. Kalian nggak bakal nyesel kalau beli kamera ini, karena gue juga gak nyesel gitu beli kamera ini nih. Pokoknya ini kamera cocok banget buat kalian yang YouTuber pemula ataupun low budget, sama kayak gue nih yang low budget pengennya sih Sony A6000, cuman budgetnya cuma segitu ya. Gue paksain aja lah beli ini, syukurin dulu aja yang ada, siapa tahu kedepannya kan bisa kebeli ya. Amin. Amin. Terus sekarang kita bahas dari apanya dulu nih. Dari kekurangan sama kelebihannya dulu ya. Sekarang kita bahas kekurangannya dulu aja. Yang pertama, ini tuh kekurangannya apa Kak? Kekurangannya kamera ini dari bahan plastik. Oh iya benar, plastik ya. Kalau kalian ketuk-ketuk rasanya beda gitu. Bahannya plastik. Bahannya plastik. Yang kedua itu pada saat kalian startup, pada memulai video melalui kamera ini, pada saat kita memulai itu ada 3-5 detik loading dulu. Emang sih Iya. suka lama gitu. Tuh baru nge-play. Baru bisa nge-play gitu. Terus ada lagi kekurangannya mungkin? Kekurangannya hanya sedikit, tapi mungkin dari kelebihannya banyak. Oh iya, ini juga kekurangannya itu yaitu nggak bisa pakai mic ya tuh. Gak ada colokan mic sama gak support buat mic itu. Emang gak ada sih, bawaannya juga udah gak ada. Kecuali Sony A6000 mungkin bisa ya buat pakai mic ya kalau Sony A6000. Ya mungkin itu kekurangannya setahu dari kami aja sih ya. Karena masih awal. Pengen aja gitu, penasaran, pengen unboxing kamera ini. Terus kelebihannya itu ya ini kamera enteng. Tuh lihat, sekepel itu segenggam. Kalau bahasa Indonesia satu genggaman. Bahasa Indonesia segenggam tuh.
genggam kecil banget karena ini kamera kecil. Kalau Sony A6000 itu gede, rada gedean lah. Terus kelebihannya itu ini udah hasilnya itu kayak kamera DSLR ya, layaknya DSLR, kualitasnya mantep ini. Terus berapa megapiksel kan? oh ini tuh 24.3 megapiksel nih ada di sini. Terus ini juga bisa wifi ya, buat support ke handphone juga maksudnya. Misalkan kalian udah foto-foto nih, cekrek, terus pengen langsung dikat ke handphone ini tuh bisa gitu, tapi pakai aplikasi. Dan aplikasinya itu ada di Play Store, namanya Imaging Edge Mobile. Suara gue habis karena tadi sebetulnya sih kita juga udah buat unboxingnya, tapi muka kitanya ngeblur, jadi gagal. Ini juga kita bikin lagi, jadi capek seret nih. Duh, BTW ini kamera Full HD ya, 1080. Hasilnya juga gak diraguin lagi nih untuk kamera yang budgetnya terbatas sama kayak kita. Dan buat kalian yang penasaran sama hasil video sama fotonya, ini hasil sama foto dan videonya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Woi. Upgrade lah ya kameranya, naik lagi. 1, 2, 3. Enggak dong, aku mau. Saat ini detik ini kita putus. Nah, itu boleh. Saat ini detik ini kita putus. Oke, jadi tuh. Pakai. Jadi saat ini detik ini. Nah, cakep sob. Jadi saat ini detik ini kita putus. Nah, itu hasil foto dan video dari kamera ini gitu. Itu hasil foto dan video itu gak kita setting dulu kameranya, enggak, itu bawaan kamera ini gak gue setting dulu. Udah otomatis ya? Udah otomatis ya. Kalian bisa cek sendiri kan hasilnya. Hasilnya gak mantul lah, gak akan gagal. Buat sinematik juga ini bisa sih kalau low budget dan videographer pemula kayak kita. Ini cocok banget gitu. Udah main tank, bisa disakuin. Sebenarnya bisa disakuin, cuman saranku jangan sih, nantinya kameranya itu takut rusak. Oh iya, ini tuh harganya kalau barunya itu 6 juta ya, di Tokopedia banyak. Nah, untuk 6 juta itu nanti kalian bakalan langsung dikasih memory card sama ini nih UV filter yang buat penghalang lensa yang ini, terus sama tasnya gitu. Gue juga dapat tasnya, cuman tasnya ada di rumah, udah gue bawa sekarang. Mungkin untuk bekasnya itu 3 atau 4 jutaan dapat sih yang kayak gini. Pokoknya ini kamera murah lah, kamera murah dengan hasil yang sangat memuaskan. Ini pastinya ini kecil-kecil cabai rawit, pokoknya ini malah lur. Dan gue juga ngerekomendasiin banget buat kalian sih, buat yang YouTuber pemula sama kayak kita, videographer pemula, buat foto-foto juga ini bisa. Tergantung kalian aja sih, tergantung, karena kita beda-beda selera ya. Ada yang suka Sony, ada yang suka Canon. Tapi daripada Canon EOS M10 mending ini sih Sony A5100 ataupun Sony A5000 gitu. Itu juga hasilnya udah bagus, dan ini juga masih worth it kok di tahun 2020 gitu. Apalagi bentar lagi tahun 2021 kan, kayaknya masih worth it sih, masih bagus lah ini kualitasnya. Oke, gak ada lagi ya yang kita bahas. Gak ada lagi. Mungkin cuma itu aja pengetahuan dari kita sih ya. Kalau ada kekurangannya ya mohon dimaklum lah, karena kita juga awam yang pengen banget rasanya nge-unboxing sama nge-review kamera ini supaya ada konten aja sih gitu. Sekalian
ngerekomendasiin juga buat kalian gitu. Ini kamera hasilnya mungkin mantul. Mungkin kedepannya juga gue bakalan pakai ini terus karena adanya cuma ini. Oke, dah gue capek ngomong. Mungkin itu aja video kali ini. Dukung terus channel ini dan sampai jumpa. Jumpa.